بالله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para ayah dan para bunda, rahimani wa rahimakumullah, ya, khususnya dari para orang tua ya, bulan bintang Islamic School, dan juga para pengampu dan guru. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita diperkenankan untuk bersua kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kita masih membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Yazan Al-Ghanim, ya, yang berjudul Ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin jahil tentangnya atau tidak mengetahuinya. Artinya perkara-perkara yang harus diketahui oleh anak-anak kaum muslimin. Dan kita di kesempatan ini ya melanjutkan ya, yaitu bab tentang adab ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah. Ini di antara bentuk pengajaran kita kepada anak-anak kita. Ya, maka setelah itu adalah adab kepada orang tua. Jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, adab kepada orang tua itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali. Yang harus ya diketahui oleh setiap manusia bahkan ya. Karena seringkali Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk berbuat baik itu seruannya tidak untuk orang-orang beriman. Ya. Namun seruannya adalah untuk ya untuk seluruh manusia. Ya. Seperti misalnya dalam surat Luqman Allah mengatakan apa namanya? Wa wasainal insana biwalidayhi. Wa wasainal insana. Allah memberikan wasiat kepada manusia ya. Karena memang kaitan orang tua ya itu sangat penting sekali ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hubungan darah itu ya seringkali ya hubungan yang tidak berkaitan dengan agama, meskipun ya agama atau Islam itu adalah fitrahnya setiap anak. Namun Allah Azza wa Jalla itu tetap memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, bahkan seburuk apapun orang tua mereka. Ya. Nah, jadi ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pelajari tentang adab-adab ya, atau etika, termasuk adab atau etika terhadap orang tua. Ini suatu hal yang sangat penting sekali. Karenanya nggak heran ya kalau Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar hafizahullah ya di dalam bukunya ini ya, di dalam buku Kaifa Turabbi Abna'aka 30 qaidah tusiluka ila ahsani wa anjahi turuqi fi tarbiyah. Bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda, 30 kaidah yang dapat menghantarkan Anda kepada jalan-jalan ya atau metode yang paling baik dan paling sukses di dalam mendidik anak ya. Ini adalah buku yang bagus sekali, yang mudah-mudahan kalau ada waktu bisa kita terjemahkan ya dan kita bahas ya buku ini ya, karena buku ini buku yang sangat bagus sekali ya. Nah, itu di Al-Qaidatul Tsaniyah, di kaidah yang kedua ya, beliau menyebutkan kaidah yang berangkat dari hadis Nabi, meskipun hadisnya ya oleh sebagian ulama didhaifkan, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim menilainya sahih. Apa itu? Birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Ya, berbaktilah engkau kepada orang tuamu, maka niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Ya. Nah, ini adalah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar. Makanya beliau mengatakan fal jazaa'u min jinsil amal wal hayatu dainun wa wafa'un. Faman barra walidayhi barrahu abna'uhu. Ya. Jadi
balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Dan hidup itu sejatinya adalah hutang dan pelunasan hutang tersebut. Ya, dainun wa wafa'un. Mil, dengerin nih Mil, lagi ceramah Mil. Ya, mohon untuk dimatikan ya mic-nya, jangan lupa. Baik, bagi yang masuk, jangan lupa untuk menonaktifkan ya mic-nya karena suaranya masuk ya. Kemudian, faman barra walidayhi barrahu abna'uhu. Ya, siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya pun juga akan berbuat baik kepadanya. Jadi ini penting sekali, ya. Nah, makanya nggak heran kalau Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai mengatakan, ya. Ya, beliau mengatakan, "Walidzalika kana al-jazaa'u mumathilan lil 'amali min jinsihi fil khairi wasyarri." Oleh karena itu, balasan itu akan sepadan dengan amalan, ya, dari jenisnya, baik itu berupa balasan kebaikan ataupun keburukan. Jadi sesuai dengan jenis amalnya. Amal baik dibalas kebaikan, amal buruk dibalas keburukan. Nah, kemudian beliau berkata, menukilkan hadis-hadis Nabi, faman satara musliman satarahullahu. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhir. Siapa yang memudahkan, memberikan kemudahan atau ya menolong orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Juga wa man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya. Siapa yang membantu ya untuk untuk melepaskan kesulitan-kesulitan seseorang di dunia, maka Allah akan bantu dia untuk melepaskan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Ya. Ini adalah al-jaza' min jinsil amal yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Makanya waman au'a alaihi waman afa an haqqihi afallahu lahu an haqqihi. Ya, waman tajawazallahu anhu. Ya. Fahada syar'ullahi wa qadaruhu. Ya, wa wahyuhu wa thawabuhu wa iqabuhu kulluhu qa'imun bihadzal asl. Ya, artinya adalah ya siapa yang berbuat maka akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan tersebut. Ya. Dan siapa yang memberikan maaf tentang haknya, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga akan melakukan yang sama, akan membalasnya. Ya. Juga demikian siapa yang berlaku memberikan maaf kepada orang lain, maka Allah pun juga akan memberikan maaf. Ya. Nah, ini adalah syariat Allah, ketentuan Allah. Ya, dan balasan dan iqab ya balasan atau hukuman Allah itu berangkat di atas dasar atau di atas pokok ini, di atas asal ini. Nah, jadi ya jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan anak tentang adab-adab ya, setelah tentunya adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah. Ya, itu penting sekali mengenalkan mereka tentang adab kepada orang tuanya. Tapi Anda akan kesulitan untuk mengajarkan anak adab kepada Allah apabila Anda tidak pernah mengajarkan anak Anda adab kepada Allah dan adab kepada Rasulullah. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, perintah Allah Azza wa Jalla tentang berbuat bakti, baik, ihsan dari anak kepada orang tuanya itu selalu dikaitkan dengan perintah Allah untuk mentauhidkannya. Itu yang pertama kali, baru kemudian diikuti dengan perintah untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini mengandung pelajaran bahwa ya sebagaimana kalau kita perhatikan di dalam surat Luqman misalnya ya. Kalau kita perhatikan dalam surat Luqman ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, membawakan nasihat Luqman alaihissalam ya. Ya. Itu bisa kita perhatikan ya di dalam surat Luqman ayat ke-13, 14, 15 ya. Jadi yang pertama Luqman di ayat ke-13 ya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya
berkata kepada anaknya, dan kala itu Luqman sedang menasihatinya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Nah, kemudian Allah datang ya memberikan nasihat. Ini bukan nasihatnya Luqman ini. Ayat ke-14, 15 itu adalah nasihat Allah. Baru kemudian di ayat berikutnya masuk kembali nasihat Luqman. Jadi Allah menyelangi di antara dua nasihat Luqman. Pertama nasihat tentang tauhid, yang kedua nasihat tentang muraqabatullah, agar anak senantiasa merasa diawasi Allah. Diajarkan dengan metode tamthil. Tapi ya Allah masuk memberikan nasihat di antara dua nasihat Luqman ini. Apa nasihatnya Allah? Tentang haknya orang tua. Ya, makanya di ayat ke-14 Allah mengatakan namanya wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat, memberikan perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya ya mengandung semakin lama semakin berat. Wa fisaluhu fi amaini. Kemudian menyamping anaknya dalam waktu 2 tahun. Kemudian kata Allah, anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kembalimu. Baru kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan apabila kita diuji dengan orang tua yang kafir atau musyrik, bahkan orang tua tersebut memaksa kita untuk melakukan kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, ya, yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya, maka fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergauli mereka kedua mereka dari orang tua tersebut dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, di sini ikhwatal kiram rahimanallah, yang sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad ya, hafizahullah taala, ini para ulama ya menerangkan bahwa di antara faidah Allah menyelangi nasihat antara nasihat Luqman ya setelah tauhid, Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan mengingatkan bagi para orang tua, apabila kita para orang tua mendidik anak kita ya dan menegakkan haknya Allah, artinya kita ajarkan anak-anak kita haknya Allah, maka Allah tidak akan melupakan haknya kita sebagai orang tua. Apa itu? Allah wasiatkan kepada para manusia, yang tentunya manusia itu nggak lepas statusnya sebagai anak-anak dan juga sekaligus orang tua, ya, yakni agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, seburuk apapun orang tuanya. Ya. Nah, oleh karena itu makanya kita harus mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Tapi konsepsi mendasarnya adalah apa? Konsepsi mendasarnya adalah kita harus mendahulukan mereka untuk belajar tentang adab kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, sebelum mengajarkan adab kepada orang tua. Ya, karena apabila orang tua itu mengikatkan anaknya, menautkan anaknya dengan penciptanya, agar anaknya itu memiliki ikatan, bonding, attachment dengan penciptanya, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan ya kemudahan bagi kita untuk memiliki attachment atau bonding atau ikatan dengan anak kita. Ya. Jadi kalau Anda ingin agar anak-anak Anda menjadi anak yang soleh, yang patuh dan taat kepada orang tuanya di dalam perkara ma'ruf, anak-anak yang selalu mendoakan orang tuanya, yang selalu berterima kasih dan bersyukur ya untuk orang tuanya, maka syarat pertama adalah harus mengikatkan mereka, menautkan mereka, mengaitkan mereka dengan penciptanya. Dengan cara kita ajarkan mereka hak-haknya Allah, agar mereka beradab kepada Allah. Maka dari situ Allah Azza wa Jalla akan bantu kita. Allah berikan taufiknya. Allah berikan hidayahnya kepada anak-anak kita agar mereka berbakti kepada orang tuanya. Karenanya jangan heran ya ikhwatal kiram, apabila kita perhatikan secara sunnah kauniyah, hukum kausalitas, sebab akibat, orang tua jahat kepada anaknya, anaknya juga akan berlaku jahat kepada orang tuanya.
orang tuanya abai, anaknya juga akan berlaku abai kepada orang tuanya. Ini adalah hukum sebab akibat, kausalitas. Tapi kadang-kadang Allah punya kehendak lain. Allah Azza wa Jalla punya kehendak lain. Yaitu apa? Allah berikan hidayah taufik kepada si anak ini. Akhirnya si anak ini belajar menuntut ilmu, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Dan dia sadar bahwasanya perintah untuk berbakti kepada orang tuanya adalah perintah Allah. Meskipun orang tuanya mungkin banyak menyakiti dia sehingga terbentuk traumatik ya kepada dirinya, tapi Allah berikan hidayah, taufik. Taufik ini adalah nikmat yang paling besar di muka bumi ini. Dengan taufik ini akhirnya dia tahu, dia sadar bahwasanya ya yang paling dia butuhkan di muka bumi ini itu bukanlah manusia yang lainnya, bukan makhluk yang lainnya, termasuk orang tuanya, tapi Allah Azza wa Jalla. Allah berikan dia taufik, kemudian dia sadar ya seburuk-buruk orang tuanya itu adalah sebab keberadaan dia, eksistensi dia. Artinya dia pernah bertumbuh di dalam rahim ibunya selama 9 bulan. Kemudian ibunya melahirkan dia dengan bersusah payah. Meskipun ya dia merasa bahwasanya orang tuanya mengabaikan dia. Tapi tetap ada kebaikan-kebaikan di situ yang tidak sepatutnya dilupakan oleh setiap manusia. Ada kebaikan-kebaikan dari orang tuanya, karena seburuk-buruknya orang tua tetap akan ada kebaikan-kebaikannya. Dan kebaikan-kebaikan yang seperti ini, itu tidak boleh diabaikan. Apalagi dari seorang ibu yang telah mengandung 9 bulan, bersakit-sakit, bersusah-susah. Makanya Allah ingatkan, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung semakin lama semakin berat. Wanita hamil itu berat. Ya, belum lagi ketika nanti melahirkan. Hingga harus menyabung nyawa, berdarah-darah. Toh, anggap aja operasi sesar tetap aja sakit. Dan kita anak-anak dari para ibu ini sejatinya kita nggak bisa mengganti semua apa yang dilakukan oleh mereka. Meskipun kita berikan mereka berbagai macam kemewahan seumur hidupnya, nggak akan bisa mengganti kebaikan mereka. Ya. Dan Allah berikan kita hidayah taufik sehingga kita yang tadinya ya umumnya anak-anak yang dizolimi orang tuanya membalas perbuatan zolim itu. Yang tadinya umumnya anak-anak yang dikerasi oleh orang tuanya, dia membalas dengan sifat yang keras. Yang tadinya anak-anak diabaikan oleh orang tuanya, dia membalas dengan pengabaian. Tapi Allah berikan hidayah taufik. Dengan hidayah taufik itulah yang mendorong dia berbuat baik kepada orang tuanya. Dia lebih mendahulukan perintah Allah. Karena Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan wa bil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan baik kepada kedua orang tua. Kepada ibu bapaknya. Ini perintah Allah. Dia dahulukan perintah Allah. Nah, oleh karena itu jangan heran apabila sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam, meskipun beliau berayahkan seorang Azar, dedengkot kesyirikan, ya, namun Allah berikan hidayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi sosok yang mulia, bapaknya para nabi, ya, penghulunya ulul azmi, ya, dan seringkali disebut oleh baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam. Bahkan Nabi ajarkan solawat yang paling mulia adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karena Ibrahim adalah kakek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal bapaknya dulunya adalah seorang dedengkot kesyirikan. Ya. Dan menurut sejarah mati dalam keadaan syirik, musyrik. Tapi Ibrahim alaihissalam tetap berbuat baik kepada bapaknya. Didakwai bapaknya. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ya, ikhwatul kiram, bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika apa? Ketika mendakwai bapaknya, ya. Contoh misalnya, ya. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Maryam, ya. Ayat 41 dan seterusnya.
wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang siddiq nabiyah. Seorang yang siddiq, ya, yaitu disebutkan sini adalah orang yang sangat jujur atau mencintai kejujuran, mencintai kebenaran, lagi seorang nabi. Idzu qala li abihi, dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati. Ini panggilan kasih sayang. Kalau kita perhatikan di Al-Qur'an, bagaimana Nabi Ismail alaihissalam memanggil bapaknya ya abati. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika memanggil ayahnya Yakub ya abati. Ya. Ini panggilan orang-orang soleh kepada bapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memanggil bapaknya yang kufur dengan ya abati, wahai ayahanda. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'ah. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong Anda sedikit pun? Ya. Kemudian di ayat berikutnya Nabi Ibrahim memberikan nasihat lagi. Ya abati, wahai ayahanda, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang ilmu ini tidak datang kepada Anda. Ya. Maka ikutilah aku, wahai ayah. Ahdika, aku akan memberikan engkau petunjuk, tentunya hidayatul bayan wal irsyad, siratan sawiyah, yaitu ke jalan yang lurus. Ya. Kemudian sekali lagi dipanggil bapaknya, ya abati, la ta'budi syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Karena syaitan itu adalah durhaka kepada ya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Diulangi lagi ya abati, wahai ayahanda. Ya, 4 kali Nabi Ibrahim mengulangi, memanggil bapaknya dengan panggilan kasih sayang, wahai ayahanda. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut, ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakunu lisyaitani waliya. Ya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai ayahanda, aku khawatir engkau ditimpa azab dari Allah, Rabb yang Maha Pengasih, dan engkau menjadi temannya syaitan. Ya. Engkau menjadi pelindungnya syaitan. Kemudian perhatikan apa ucapan azab kepada anaknya. Anaknya ini melakukan pendekatan yang halus, lemah lembut. Apa jawaban azab? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci dengan sesembahan-sesembahanku, wahai Ibrahim? Perhatikan ucapan ayahnya. Ucapan azab. Azab tidak memanggil anaknya ya bunayya. Kalau kita perhatikan ucapan orang-orang soleh kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran, ya bunayya, wahai nak. Perhatikan ucapannya Luqman kepada anaknya. Ucapannya Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, ya bunayya, inni ara fil manam, dan seterusnya. Ucapannya Nabi Yakub alaihissalam kepada anaknya Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ila ikhwatika, ya, dan seterusnya. Ya. Apa namanya? Kemudian bahkan ucapannya Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya yang kafir. Anaknya yang kafir, ya bunayya, ya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ayo naik bersama kami, naik di atas perahu ini. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Ucapannya orang soleh. Memanggil anaknya ya bunayya. Azar ketika dipanggil abinya, bapaknya, ketika dipanggil anaknya Ibrahim alaihissalam, ya, dengan panggilan berulang-ulang, ya abati, ya abati, ya abati, wahai ayahanda, tetap diakui sebagai bapaknya Azar itu. Enggak dipanggil ya Azar. Enggak. Tapi ketika Azar menjawab anaknya, apakah engkau benci dengan sesembahan-sesembahanku, wahai Ibrahim? Dipanggil namanya. Ya Ibrahim, dipanggil namanya. Enggak dikatakan ya bunayya. Kemudian apa ucapannya? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Kalau kamu enggak mau berhenti ngajakin aku, dakwai aku,
kamu akan aku lempar, akan aku rajam kamu. Dan tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Katanya, wahjurni man. Ya. Seakan-akan diusir Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Ibrahim tetap lemah lembut. Qala, ya, Ibrahim berkata, salamun alaika. Ya, ini doa. Ya. Salamun alaika. Semoga keselamatan dilimpahkan untukmu wahai ayahanda. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam apa? Astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Aku akan mintakan ampunan untukmu kepada Rabbku karena sesungguhnya dia sangat baik untukku. Dan ini ya setelah itu dilarang, nggak boleh memintakan ampun bagi orang-orang kafir. Ya. Tapi ini menunjukkan betapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu begitu baiknya kepada bapaknya. Jadi ya memang ada sunnah kauniyah sebab akibat kausalitas, tapi semuanya itu kembali kepada sunat kembali kepada maksud saya kembali kepada hidayah Allah, taufik Allah. Ada kalanya orang tua yang baik Allah uji dengan anak yang tidak baik, dan ada kala ya orang tua yang tidak baik Allah berikan karunia dengan anak yang baik. Karena itu makanya berbahagialah bagi mereka-mereka yang Allah berikan hidayah taufik. Karena yang menjadi kunci kebaikan itu adalah taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak boleh kita nafikan sebab. Makanya kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Ada sebab-sebab hidayah, sebab-sebab kebaikan yang sudah Allah berikan. Karenanya apabila Anda ingin anak-anak Anda berbakti kepada Anda, tunaikan haknya Allah. Tunaikan haknya Rasulullah. Dan contohkan dengan Anda berbakti kepada orang tua Anda. Sebagaimana tadi disebutkan oleh ya Syekh Dr. Ahmad bin Nasir At-Tayyar hafizahullah menukilkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, memang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Imam Hakim mengatakan sahih, namun sejumlah ulama mendhaifkan hadisnya, yaitu apa? Yakni apa namanya? Baru aba'akum taburrukum abna'ukum. Ya, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepada dirimu. Itu kunci. Nah, oleh karena itu, ikhwatal kiram rahimakumullah, inilah pentingnya kita harus memahami konsep seperti ini sebelum kita menyuruh anak kita berbakti kepada kita. Karena bakti itu bukan dengan cara disuruh, diperintah. Ayo kamu harus nurut sama abi umi, kamu kalau nggak nurut masuk neraka. Ya, tidak dengan cara seperti itu. Karena yang namanya kebaktian, maksud saya, ya, baktinya anak kepada orang tuanya, itu harus berangkat dari cintanya mereka kepada orang tuanya. Bukan karena kita suruh mereka, kita perintah mereka, kita paksa mereka, bukan. Ya, tapi dengan cara kita didik mereka dan kita tunjukkan perhatian dan kasih sayang. Maka sebesar apa kita mendidik mereka, maka sebesar itu pula lah Allah akan membalasnya. Bukankah di dalam Al-Quran Allah abadikan doa, ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihilah kedua orang tuaku, kedua ibu bapakku, wahai Allah, ya Allah, ya sebagaimana mereka telah mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Diperhatikan. Ya, warhamhuma, sayangi. Ya, berikan rahmat kepada keduanya. Kama rabbayani, sebagaimana keduanya mendidik aku. Bukan sebagaimana keduanya menyayangi aku, bukan. Kalimat doa yang diajarkan di dalam Al-Quran ini bukan sebagaimana keduanya menyayangi aku, tidak. Sebagaimana mereka mentarbiyah aku, mendidik aku. Shaghira, ketika aku masih kecil. Artinya, apabila orang tua itu semakin besar upayanya, semakin berlelah-lelah dan bercapek-capek, tapi dengan penuh kesabaran mendidik anaknya, semakin sulit, semakin berat, semakin besar pahalanya, semakin besar ganjarannya dari Allah. Demikian pula apabila kita abai, lalai, ya, kemudian kita banyak teledor dengan anak-anak kita, tapi Allah berikan hidayah kepada anak kita. Anak kita berdoa, bermanfaat. Ya, tapi sesuai dengan bagaimana pendidikan kita kepada mereka. Semakin besar pendidikan kita, semakin besar kasih sayang Allah, rahmat Allah. Demikian pula kalau semakin kecil, maka ya seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Ya. Oleh karena itu makanya perhatikan kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita. Baik, ya. Di dalam bab ini ya, yaitu etika atau adab terhadap kedua orang tua yang harus kita ajarkan, maka di antara metode cara adalah sebagaimana sudah kita bahas berulang kali,
dengan cara bertanya jawab, ya. Itu kita ajarkan nak bagaimana seharusnya adab kita terhadap orang tua kita. Maka kita ajarkan adab kita kepada kedua orang tua kita adalah pertama, menaati kedua orang tua di dalam perkara yang bukan maksiat. Itu perhatikan. Taat kepada kedua orang tua di dalam perkara yang bukan maksiat. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, ya. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam memaksiati sang Khalik. Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh menaati makhluk ya dalam rangka untuk memaksiati Allah. Tidak boleh. Orang tua misalnya nyuruh untuk berbuat kemaksiatan, nggak boleh ditaati. Sebagaimana surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika mimma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu itu memaksa kamu, ini memaksa loh ya, bukan cuma nyuruh, tapi memaksa. Memaksa kamu, memaksa kalian untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya, fala tuti'huma. Nggak boleh ditaati, jangan taati keduanya. Tapi bukan artinya nggak boleh menaati keduanya, bukan artinya kita melepaskan bakti kita, tidak. Di dalam perkara itu kita nggak boleh menaati. Makanya Allah ingatkan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya. Ya, pergauli keduanya, bersahabatlah dengan keduanya, bersamai keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Karena insya Allah kebaikan-kebaikan kita kepada orang tua kita itu bisa menjadi sebab hidayah bagi mereka. Coba bagaimana sekiranya ya ikhwatal kiram, kita mungkin diuji oleh Allah dengan orang tua yang buruk, orang tua yang nggak baik. Tapi Allah berikan hidayah kepada kita. Kita belajar, kita ngaji, mendapatkan hidayah, kita tahu bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Akhirnya kita lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan dengan kejengkelan kita, kedongkolan kita, kemarahan kita, dendam kita, atau yang semisalnya. Kita dahulukan perintah Allah. Dan Allah nggak akan sia-siakan itu semua. Ya, Allah akan balas dengan pahala yang berlimpah. Dan bisa jadi itu menjadi sebab Allah berikan hidayah taufik kepada orang tua kita dengan sebab kita. Dan ya, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, ya apabila dengan sebab engkau ya seseorang itu mendapatkan hidayah, maka ini adalah khairun min humurin ni'am. Ini lebih baik daripada unta merah, kata Nabi SAW ya ketika beliau berkata kepada Mu'adz, atau riwayat lain juga beliau berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, engkau memberikan hidayah dengan sebab engkau orang itu mendapat hidayah, apalagi orang tua kita, maka itu lebih baik daripada ya unta merah, sesuatu yang paling berharga di zaman itu, yang paling mahal di zaman itu. Ya, itu lebih baik. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya. Nah, cuman ini memang dikritisi oleh sebagian ulama ahli hadis dengan lafaz ya lebih baik ya minat dunia wa mafiha, daripada dunia dan seisinya. Ya. Baik. Jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita wajib menaati orang tua di dalam perkara yang bukan maksiat. Nah, karena itu ketika Anda ingin mengajarkan hal ini, Anda harus mencontohkan. Ya, terutama apabila orang tua Anda masih hidup. Maka kita harus menaati kedua orang tua kita di dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Kemudian yang kedua adalah melayani kedua orang tua. Kita berkhidmat kepada mereka. Ya, kita melayani mereka, kita tolong mereka, kita bantu mereka ketika datang. Ya, kita sediakan makanan, kita sediakan minuman, dan itu semua tidak bisa membalas semua kebaikan mereka, apa yang telah mereka berikan untuk kita. Tapi ya kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ya al-mukafa'ah. yakni berusaha untuk menyamai apa yang bisa ya yang mereka berikan untuk kita, meskipun ya kita nggak akan bisa. Kemudian menolong kedua orang tua, kita bantu mereka. Ya. Kemudian memenuhi kebutuhan kedua orang tua. Apabila mereka kesulitan, ada kebutuhan, maka kita harus menolong mereka, kita harus dahulukan mereka, kedepankan mereka. Kemudian juga kita mendoakan kedua orang tua kita dengan doa-doa yang baik. Nah, karena itu makanya para ulama ya ketika ditanya ya
Ada seorang ulama ketika ditanya, ya Syekh, bagaimana aku tahu bahwasanya anakku itu adalah anak yang soleh? Ya, maka di antara jawaban Syekh tersebut adalah perhatikan ketika dia berdoa, apakah dia mendoakan kalian atau tidak. Karena di antara tanda anak yang soleh adalah dia senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Berarti anak yang mendoakan kedua orang tuanya, dia punya ikatan pertama kepada Allah. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah. Berarti dia memiliki attachment kepada penciptanya. Ya, dia memiliki alaqah, ketergantungan kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia nggak lupa dengan kedua orang tuanya. Makanya dia doakan. Berarti dia juga punya bonding dengan kedua orang tuanya. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh ini benar. Ya. Jadi, apa namanya? Apabila Anda ingin mengetahui di antara salah satu parameter anak Anda soleh atau tidak, sejauh mana mereka mendoakan Anda sebagai orang tua. Kemudian beradab baik ketika berbicara dengan mereka. Tidak boleh mengucapkan kata uf, cih, bah, atau dengan kata-kata yang lainnya. Ini kata yang paling enteng ini, uf. Ya seperti ini misalnya. Nah, seperti itu. Itu adalah suatu hal yang kurang beradab, ya. Makanya di dalam surat Al-Isra, ya, tadi Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan, ya imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, ya fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang dari kedua orang tua kalian atau kedua-duanya itu udah usia lanjut, udah tua nih, kemudian mereka berada di dalam pemeliharaan kita yang jaga mereka, ya, maka jangan sekali-kali kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uffin, ya, maka janganlah kalian mengatakan berbicara dengan kata uf, cih, bah, atau yang semisalnya, ya. Wala tanharhuma, dan jangan pula membentak mereka. Mungkin ada orang-orang beralasan dulu saya sering dibentak, Ustaz. Sekarang waktunya saya bentak mereka. Enggak boleh. Ya. Orang tua dulu membentak kita, ya. Mungkin ya memang karena kekurangan mereka, ya. Karena keteledoran mereka. Dan enggak boleh kita balas. Kenapa? Karena Allah perintahkan wala tanharhuma, janganlah kamu bentak mereka meskipun mereka itu taruhlah untuk melakukan ini, melakukan itu sudah lambat dan semisalnya, jangan dibentak-bentak, enggak diperbolehkan. Dan jemaah sekalian menggunakan Allah, ya. Saya pernah menyaksikan sendiri berapa tahun yang lalu ketika umrah. Ya, itu ada ya waktu kita sedang di hotel, ya. Nah, ketika kita turun dari lift, kemudian masuk, ya, ada semacam, saya nggak tahu orang Bangladesh atau India atau Pakistan, yang satu itu umurnya nggak begitu tua, kemudian yang satu ya sebaya seperti istrinya, yang satu udah nenek-nenek. Nah, sepertinya ibunya. Nah, lalu kemudian ketika keluar dari lift, namanya orang udah tua, nenek-nenek, jalannya pelan. Itu dibentak-bentak. Ya. Dengan bahasanya. Ya, itu dibentak-bentak. Jadi apa namanya? Dan ini sedang haji, maksudnya sedang umroh di tanah suci. Ibunya atau nggak tahu siapanya itu dibentak-bentak, seakan-akan disuruh, ayo cepet, lemot banget sih kamu gitu, seakan-akan seperti itu. Dan ini adalah potret, ya, yang sungguh sangat menyedihkan sekali. Makanya Allah ingatkan kita, wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Dan Allah perintahkan wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkata ucapkanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang karim, yang mulia. Karim ini perkataan yang mulia, yang indah, yang baik. Tidak dengan perkataan-perkataan yang mencibir. Ada loh anak-anak omongannya lembut, halus, tapi nyelekit. Mungkin dia nggak berteriak-teriak, tapi dia mengatakan, ayo Bu, Ibu kok lemot banget sih Bu. Jangan lambat-lambat. Ngomongnya pelan, tapi ternyata menyakitkan hati. Ibu ini sudah tua, kok nggak tahu diri. Misalnya begitu. Ngomongnya baik, tapi menusuk-nusuk. Ini sama aja, bukan qaulan karimah. Makanya tidak cukup, ya Allah perintahkan, jangan kalian bentak keduanya, tapi hendaknya kalian berkata dengan perkataan baik, perkataan mulia.
bahkan mengatakan aja, ih, cih, bah, dan yang semisalnya, itu hendaknya kita hindarkan. Kemudian juga kita tersenyum di hadapan kedua orang tua dan tidak bermuka masam, ya. Lalu kemudian tidak meninggikan suara melebihi suara kedua orang tua kita. Ya, kalau anak-anak ya lumrah ya, karena memang masih kanak-kanak. Ya, sesuai dengan fase perkembangan. Tapi ketika kita sudah balik, sudah dewasa, nggak boleh kita ngomong melebihi daripada suara mereka. Ya. Dan hendaknya kita dengarkan mereka, meskipun misalnya orang tua kita ngomelin kita, marahin kita dengarkan. Meskipun yang diucapkan mungkin keliru, nggak apa-apa. Dan jangan memotong perkataan mereka. Atau menyebut nama mereka langsung, nggak disebut umi, abi, ayah, ibu, papa, mama, tapi disebut namanya langsung. Ya. Baik di hadapannya ataupun di belakangnya. Hendaknya dipanggil dengan panggilan abi sama umi. Meskipun ngomong sama orang lain misalnya. Bapaknya misalnya namanya Joko, ya. Wah, kemarin aku diomelin sama Joko. Maksudnya bapaknya. Itu nggak boleh. Ya. Dia boleh ngomong, aduh, aku kemarin habis dimarahin bapak. Kenapa? Ya, memang saya yang salah sih. Harus tetap dipanggil dengan panggilan abi, umi, bapak, ibu. Nggak boleh dipanggil namanya. Ini adalah bagian dari etika Islam. Yang di sejumlah negara-negara barat, memang kita perhatikan ya, anak itu memanggil orang tuanya dengan panggilan nama, sebagiannya. Bukan dipanggil dad, bukan dipanggil mom, atau itu, tapi dipanggil namanya. Ya. Kemudian juga ketika mau masuk kamar, minta izin dulu. Ini di antara etika diajarkan. Minta izin sebelum masuk kamar kepada abi atau umi ketika keduanya berada di kamar. Ajarkan adab. Mengetuk pintu dulu, jangan langsung masuk, ya. Kemudian di antara etika juga adab di sini yang merupakan adah di sini, ya. Nah, tradisi yang dikatakan ulama baik adalah mencium tangan atau kepala kedua orang tua. Ini 10 adab yang disebutkan oleh Syekh Yazan, ya, Yazan al-Ghunem, ya. Baik. Coba sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Anda mengajarkan adab-adab ini kepada anak Anda, maka nggak bisa cuma sekedar instruksi, cuma sekedar kita bacakan, kita terangkan, nggak bisa. Harus ditunjukkan dengan contoh, yaitu contoh dari diri Anda. Dan juga harus Anda sampaikan dengan pelan-pelan dan baik. Dan kemudian juga ya harus Anda terangkan, jelaskan tentang keutamaan-keutamaan mereka-mereka yang berbuat bakti kepada orang tuanya. Nah, diantaranya perlu untuk kita target mereka, kita motivasi mereka, kita dorong mereka. Menjelaskan balasan-balasan dari Allah. Misalnya kita ceritakan kepada mereka. Ya. Misalnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang mana Abdullah bin Mas'ud pernah suatu ketika menemui Nabi, kemudian bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama, yang paling baik? Qala, Nabi menjawab, as-salatu fi waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali. Tsumma ayya? Tsumma. Kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian jawab Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian apa yang Mas'ud bertanya lagi, ya. Tsumma ayya Rasulullah? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Berbakti kepada orang tuanya. Ya. Jadi ini disebutkan sebagai ya apa namanya amal yang paling afdal, ya. Nah juga di dalam riwayat yang lain juga sama ketika beliau bertanya ya ayul amali afdal as-salatu ala waqtiha, kemudian baru menyebutkan birrul walidain, baru kemudian menyebutkan al-jihad fi sabilillah. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah jadi ya ini emang memiliki keutamaan tentang masalah bakti kepada orang tua. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim ya Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan wabil walidaini ihsana, ya, untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam surat Luqman ayat 14 tadi, ya, itu juga mengajarkan kita untuk bersyukur, mengapresiasi, berterima kasih kepada orang tua. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala
setelah menjelaskan ya hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir, agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, kepada kedua orang tuamu, ya. Dan hanya kepadakulah, kepada Allah lah kalian kembali. Karena yang kita wajib untuk belajar bersyukur kepada orang tua setelah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak bisa pungkiri. Pertama, Allah karuniakan kepada kita berbagai macam nikmat kepada kita yang nggak mampu kita hitung. Nikmat fisik, nikmat tubuh, nikmat usia, nikmat umur, ya, nikmat kesehatan dan seterusnya. Termasuk nikmatul wujud, nikmat eksistensi. Ya. Nikmat wujud. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ada nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat besar, 3. Ya. Ini bukan batasan ya, tapi maksudnya ini nikmat yang besar yang itu ya tentunya dari nikmat-nikmat ini itu akan terkumpul berjuta-juta nikmat yang lainnya. Pertama adalah nikmatul ijad. Nikmat keberadaan, nikmat eksistensi. Artinya Allah ciptakan kita dari asalnya tidak ada, bukan merupakan sesuatu apapun. Allah jadikan kita, Allah ciptakan kita melalui sebab orang tua kita. Orang tua kita menikah, lalu kemudian mereka melakukan hubungan suami istri, kemudian Allah karuniakan anak, yaitu kita. Tadinya kita nggak ada, kemudian menjadi ada. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Siapa sebabnya? Orang tua kita. Nikmatul ijad, nikmat keberadaan, eksistensi. Akhirnya kita wujud di muka bumi ini. Ini harus kita syukuri. Siapa yang mengadakan kita? Allah. Tapi sebabnya orang tua kita. Makanya Allah yang mengingatkan kita agar tidak melupakan orang tua kita, seburuk-buruknya mereka. Karena mereka sebab wujudnya kita, eksisnya kita di muka bumi ini. Kemudian nikmatul imdad. Ya, nikmatul imdad artinya nikmat ya instrumen dan potensi-potensi yang diberikan. Artinya Allah wujudkan kita di muka bumi ini, tapi Allah berikan kepada kita berbagai macam potensi agar kita bisa melangsungkan kehidupan dengan baik. Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, pemahaman. Allah berikan kepada kita ya anggota tubuh. Allah berikan kepada kita ya organ-organ. Allah berikan kepada kita lisan untuk bisa berbicara. Allah berikan kepada kita ya emosi, wijdan, perasaan dan seterusnya. Intuisi, naluri ya. Dan semuanya Allah berikan ini semua sebagai nikmatul imdad. Ya. Bahkan termasuk nikmatul imdad adalah Allah berikan kita orang tua. Itu nikmatul imdad. Karena ketika kita dilahirkan kita lemah. Siapa yang menjaga kita? Orang tua kita. Sebab penjagaan Allah itu ada pada orang tua. Karena itu anak belajar ya kasih sayang Allah pertama kali melalui orang tuanya. Karena Allah ciptakan khususnya kepada para ibu, kepada kaum Hawa ya. Allah sudah ciptakan kepada mereka yaitu namanya rahmah, kasih sayang. Apalagi kepada anak. Itu sudah ada di dalam diri, di dalam sanubari seorang ibu. Bahkan di dunia hewan pun juga Allah sudah berikan hal ini. Jadi nggak heran kalau Nabi ketika ingin menerangkan tentang betapa ya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, Nabi melakukan pendekatan komparasi. Ya. Komparasi superlatif, ya. Yakni Allah itu paling penyayang, Arhamur Rahimin. Paling penyayang di antara semua yang menyayangi. Allah yang paling penyayang. Ya, di antaranya adalah Nabi contohkan dengan seorang ibu. Langsung ya ada kejadian realita beliau bersama sahabatnya langsung diajarkan para sahabatnya. Ketika itu ada seorang tawanan wanita kehilangan bayinya. Sedih luar biasa. Kemudian ketika dia mendapati bayinya, dipeluknya bayinya, langsung disusui dan dia bahagia. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, ya, mungkinkah menurut kalian wanita ini melemparkan anaknya ke api? Semua sahabat menjawab, tidak mungkin. Tidak, wahai Rasulullah. Karena saking ngelihat begitu sayangnya ibu ini kepada anaknya.
Kemudian kata Nabi SAW ya, Innallaha arhamu bil ibad, atau Innallaha apa? Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi. Allah jauh lebih penyayang, lebih pengasih daripada wanita ini. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menerangkan tentang hadis ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arhamu bil ibadi, lebih penyayang daripada hamba-hambanya. Bahkan ya, Allahu itu arhamu, lebih penyayang daripada semua yang menyayangi. Arhamur rahimin. Allah lebih penyayang daripada semua yang menyayangi. Betapa tidak? Karena apa? Karena Allah lah yang mewujudkan, Allah yang menciptakan mereka-mereka yang penyayang ini, sosok-sosok penyayang ini, di antaranya para ibu. Siapa yang menciptakan? Allah. Termasuk kasih sayangnya itu Allah yang menciptakan. Karenanya pencipta itu, ya tentunya dia adalah arham, jauh lebih mencintai. Oleh karena itu, para orang tua, apabila Anda ingin mengajarkan kasih sayang Allah, orang tua harus mewujudkan dalam bentuk apa? Kasih sayangnya kepada anaknya. Ya, jadi semakin besar kasih sayang orang tua yang ditunjukkan kepada anaknya, maka akan semakin apa? Semakin besar ya, apa namanya? Gambaran atau imaji yang terbentuk di dalam diri anak ketika kita ingin mengajarkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ anak akan lebih mudah untuk belajar bersyukur. Anishkur li walidayka. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ya. Karena keberadaan orang tua itu nikmat imdad. Di antara nikmat imdad. Baru kemudian yang paling tinggi dari semua kenikmatan ini adalah nikmatul huda, nikmatul hidayah, nikmat petunjuk. Dari nikmat ijad, imdad, wal huda, hidayah. Itu adalah nikmat yang paling tinggi, yang paling besar di muka bumi ini. Tidak ada yang lebih besar daripada nikmat hidayah. Allah berikan taufiknya, Allah berikan hidayahnya. Sehingga kita berada di atas fitrah kita berada di atas keimanan dan keislaman. Dan ini adalah ya kunci yang dapat menyebabkan kita selamat di dunia dan di akhir. Ya. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Juga di antara ya apa namanya? Adab yang perlu kita praktekkan dan kita ajarkan kepada anak kita adalah apa? Adalah kita waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Yaitu kita merendahkan diri di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang. Ya. Yaitu artinya kita merendahkan diri kita adalah kita nggak boleh menyombongkan diri, nggak boleh arogan, nggak boleh congkak, meskipun sekarang kita lebih kuat fisiknya dibanding mereka. Kita lebih memiliki kemampuan dibanding mereka. Kita lebih memiliki kekuasaan dibanding mereka. Kita lebih berharta dibandingkan mereka. Maka tetap di hadapan orang tua kita harus waqfid lahum. Ini perintah Allah dan surat Al-Isra tadi. Ya waqfid lahum janahadz-dzulli minar rahmah. Maka rendahkanlah diri kalian di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Ya. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting adalah doakan mereka. Ya. Yaitu apa? Yaitu waqul rabbi ya irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dikasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik aku sewaktu aku masih kecil. Juga kita doakan sebagaimana ya doa di surat Ibrahim ya, yaitu Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ighfirli, ampunilah aku, wa liwalidayya, dan juga kedua orang tuaku, kedua ibu bapakku, walil mu'minin, dan orang-orang beriman pula. Ya, yauma yaqumul hisab, ya, pada hari terjadinya hisab, yaitu perhitungan, ya. Hendaknya kita apa namanya? Doakan mereka, ya. Terus kemudian juga ya di antara adab kita adalah yaitu tadi kita tidak meninggikan suara dan tidak mendahulukan ya bicara, ya. Itu di antara etika. Nah, itu kita bisa pelajari nih dari hadisnya Abdullah bin Umar yang diajak oleh bapaknya Sayyidina Umar di majelisnya Rasulullah. Jadi ini di antara manfaatnya mengajak anak-anak di majelisnya orang-orang dewasa, apalagi orang yang soleh. Nah, ini Abdullah bin Umar itu sering diajak oleh ayahnya Umar. Nah, pernah suatu ketika di dalam majelis Rasulullah SAW itu beliau mengatakan inna apa namanya minasyajari syajaratan ya mathaluha kamathalil muslim.
Sesungguhnya ada di antara salah satu pohon itu yang permisalannya itu seperti muslim. Ya, Nabi bertanya, apakah kalian tahu? Dan semuanya diam, nggak ada yang menjawab. Terbetik di dalam diri Abdullah bin Umar, an-nakhlah, kurma. Tapi beliau enggan untuk menjawabnya. Kenapa? Karena di situ ada bapaknya dan ada apa namanya? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau tidak ingin mendahului keduanya, tidak ingin mendahului bapaknya dan tidak ingin mendahului itu Abu Bakar, ya. Nah, lalu kemudian Nabi menjawab, Yahya nakhla, itu adalah kurma. Ketika pulang, Abdullah bin Umar menceritakan ini kepada bapaknya, Sayyidina Umar. Kemudian Umar bertanya, ya aku sebenarnya lebih senang tadi apabila engkau menjawabnya. Cuman Abdullah bin Umar mengatakan, ya, jadi beliau mengatakan bahwasanya aku enggan karena di situ ada engkau dan ada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Ya. Baik. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah ya, ini adalah di antara sejumlah etika-etika atau adab kita ya di dalam apa namanya di dalam beradab kepada orang tua yang perlu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, tapi tentunya harus kita praktekkan terlebih dahulu. Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya adalah apa? Adalah meminta maaf, ya, meminta maaf kepada orang tua apabila kita bersalah, dan juga kita meminta kepada orang tua untuk mendoakan kita, ya, agar Allah mengampuni kita, karena doanya orang tua itu mustajabah. Kita memang dianjurkan untuk mendoakan orang tua. Demikian pula ketika kita salah di hadapan orang tua, kita minta maaf. Dan kita mohon agar orang tua memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang dicontohkan oleh siapa? Oleh abang-abangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam ketika di akhir kisah dari surat Yusuf, ya, mereka bertaubat kepada Allah. Ini kisahnya Nabi Yusuf ini adalah sangat luar biasa sekali. Ya. Nah, ini insya Allah tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu kita akan bahas ya di kuliah parenting ya yang diselenggarakan oleh teman-teman Nasihat setiap Kamis malam. Itu kita membahas buku yang sudah kami terjemahkan yang judulnya adalah Tarbiyatul Abna Kama Yarohal Quran. Nanti di situ ada bab bagaimana pendidikannya para nabi, di antaranya Nabi Yakub alaihissalam ya terhadap Nabi Yusuf. Baik. Jadi abang-abangnya Nabi Yusuf alaihissalam itu mereka ketika bertaubat ya mereka berkata kepada Nabi Yakub alaihissalam, ya Abana, ya Abana, wahai bapak kami, wahai ayah kami, ya istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mohonkanlah ampun kepada Rabb kami, kepada Allah, karena dahulu kami ini berbuat salah gitu, ya. Wahai ayah kami, ya mohonkanlah ampun untuk kami ya atas dosa-dosa kami, karena kami dahulu orang-orang yang telah berbuat kesalahan. Ini diantara etika, adab. Kemudian juga ketika kita sudah dewasa, ya maka hendaknya kita sering memberikan hadiah kepada orang tua. Kita menafkahi mereka apabila mereka sulit dan mereka tinggal dengan kita. Wajib untuk menafkahi mereka, orang tua. Ya. Nah, lalu kemudian juga yang nggak kalah pentingnya adalah menjaga silaturahim. Artinya kita juga harus memuliakan saudara-saudara orang tua kita, paman kita, bibi kita, itu juga harus kita muliakan mereka. Ya wallah alam shawab ya, ini pas sudah pukul 5. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin Bu Feni ada pertanyaan, silakan. Ya, entah di chat atau ada 4 pertanyaan. Silakan. Ada 4 pertanyaan yang masuk. Baik. Ini pertanyaan yang pertama. Mohon pencerahan, Anda pernah dapat ilmu kalau bicara dengan anak harus sejajar. Jadi kita harus membungkuk atau agak bersimpuk agar mata sejajar. Apakah ini boleh dalam Islam? Sementara jika kajian biasanya, wah ini sudah bergeser dengan pertanyaan berikutnya. Nah, sementara ketika kajian Islam biasanya imam lebih tinggi posisinya agar terasa beda level ilmu. Jazakallah khair Ustaz. Oh ya, jazakillah khair. Jadi yang pertama perlu kita pahami ya, metode untuk berbicara kepada anak ini adalah suatu hal yang sifatnya praktikal, adat. Ya, sifatnya adalah adat, kebiasaan, non ibadah. Berarti
ini lapang urusannya. Urusannya fleksibel, ya. Jadi dikembalikan kepada uruf masing-masing, ya. Jadi boleh orang tua berbicara dengan cara duduk atau berdiri, ya intinya adalah dia berbicara dengan cara yang baik. Nah, namun kita juga boleh belajar dari pengalaman-pengalaman atau observasi yang ada. Nah, ternyata setelah dilakukan observasi ataupun penelitian atau juga dari pengalaman ya, itu diantaranya yang baik adalah ketika kita berbicara itu ada kontak mata. Dan memang benar, itu diantara metodenya Nabi SAW. Nabi ketika berbicara adalah dengan kontak mata. Nabi memandang matanya, Nabi memandang wajahnya, ya para sahabat Nabi. Ya. Nah, juga demikian hendaknya kita kontak mata dengan anak kita. Kontak mata dengan anak kita yang paling baik adalah kita satu level dengan mereka. Kita duduk dan kita samakan wajah kita dan kita pandang anak kita. Karena anak-anak kita itu lebih mampu untuk memahami bahasa nonverbal daripada bahasa verbal. Apalagi anak-anak kita ya yang sudah lama dengan kita, 9 bulan di rahim kita, 2 bulan menyusu dengan kita. Itu attachment-nya itu ada meskipun semakin lama semakin lepas. Nah, tugas kita sebagai orang tua jangan sampai attachment itu hilang. Dan diantaranya adalah dengan cara kita menjalin komunikasi tadi. Komunikasi yang paling kuat itu sebenarnya bukan komunikasi verbal, tapi komunikasi hati. Ucapan yang berasal dari hati tentunya jauh lebih berkesan pada anak. Juga demikian, ada bahasa nonverbal, bahasa mimik wajah, bahasa pandangan mata, bahasa gestur tubuh, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika Anda berkomunikasi dengan anak Anda dengan bahasa nonverbal, Anda tunjukkan ekspresi, Anda tunjukkan pandangan mata, Anda tunjukkan dengan gestur tubuh, itu tentunya jauh lebih bermanfaat buat mereka, lebih mempengaruhi mereka, gitu loh. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya tidak mengapa apabila kita akan bicara sama anak, ya kita lakukan hal seperti ini, ya. Nah, cuman ya tentunya harus kita lihat, tidak semua setiap kali mau ngomong kita seperti itu, ya. Jadi kita lakukan ini di dalam hal-hal yang memang kita butuh untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Misal contoh, si anak ini udah kita minta ya untuk melakukan sesuatu, ya, misalnya udah waktunya dia ini mandi, tapi dia masih tetap main. Nah, alih-alih orang tua itu berteriak-teriak, ngomel-ngomel, atau membentak anak misalnya, lebih baik dia mendekat, kemudian dia duduk di dekat anak, kemudian dia pegang anak atau dia pangku, cari posisi yang enak, kemudian pandangi wajahnya. Samakan level kita dengan anak, baru kemudian kita sampaikan, kakak, adik, sekarang sudah waktunya kakak atau adik mandi. Ya. Nah, jadi sekarang kakak sama adik segera mandi, mainannya tolong dibereskan ya. Nanti besok lanjut lagi bermain, ya. Kita tunjukkan dengan wajah yang serius, ya. Itu biasanya akan lebih efektif daripada kita hanya ngomel-ngomel, marah-marah. Ya, apalagi kalau kita ya menerapkan aturan-aturan yang disepakati bersama dengan anak. Lalu kemudian kalau kajian biasanya imam lebih tinggi posisinya, itu sebenarnya tidak ya. Karena begini ya, itu sebagian ulama itu bahkan banyak yang nggak suka. Mereka duduk di atas kursi atau mereka duduk di atas kursi khusus ya. Tapi sebenarnya ini adalah bagian pemuliaan dari para penuntut ilmu. Bukan artinya ustadznya itu kepengen untuk ditinggikan karena beda level ilmu. Ini tidak seperti ini. Ya. Jadi ini adalah bagian dari fasilitator yang diberikan oleh para penuntut ilmu yang mengundang ustadznya diberikan tempat. Yang mana memang butuh tempat yang lebih tinggi agar bisa dilihat oleh yang lainnya. Ya. Jadi ini nggak bisa dijadikan sebagai alasan ya, ataupun dijadikan sebagai contoh atau patokan, ini suatu hal yang tidak bisa. Ya. Allah alam. Ustaz, tadi Ustaz jelaskan tentang mencium tangan atau kepala. Bagaimana cara cium tangan orang tua yang benar? Apakah benar kita tidak boleh membungkuk saat cium tangan? Apakah harus dihirup? Tidak boleh ditempelkan ke pipi atau dahi? Apakah dilarang juga sedikit membungkukkan badan ke manusia? Kadang refleks saat bertemu orang, niatnya agar sopan saja, tidak ada niat merendahkan diri atau menyembah. Jazakallah khair. Baik. Jadi yang perlu kita pahami bersama tentang masalah mencium tangan, itu adalah urf. Itu adalah adat. Sekali lagi ya.
Jadi bukan berkaitan dengan masalah sunnah Nabi. Karena itu dikembalikan kepada adat masing-masing, urfnya masing-masing. Ada urf ya, di suatu tempat mencium tangan itu ditempelkan di dahi. Ada yang ditempelkan di pipi, ada yang ditempelkan di hidung, ada yang dihirup, dan ada yang tidak. Ada yang dicium dengan bibirnya, seperti itu. Ya, itu adalah urf. Ya, juga sama, mencium dahi ataupun kening itu juga urf. Ada yang mengecup dahi bagian atas, ada yang mengecup kepala, ada yang mengecup pipi. Seperti misalnya yang saya tahu ya, seperti di Urdun ya, di apa namanya? Di Yordania ya. Itu di antara bentuk kasih sayang kita adalah di sana kan orang-orang tuanya jenggotnya besar-besar, lebat-lebat. Nah, itu di antara ya yang sering mereka lakukan itu adalah mereka ketika duduk di samping orang tuanya, ya itu mereka mendekat sembari jenggotnya itu di apa namanya, dipegang-pegang ya. Jadi di kayak gerakan sisir gitu ya dari atas ke bawah gitu kan. Nah, ini sebagai bentuk kasih sayang. Tapi bisa jadi seperti ini dilakukan di tempat lain itu dianggap ngapain sih ini orang kurang ajar banget masa jenggotnya dibuat mainan gitu kan. Jadi ini kembalinya kepada urf ya. Dikembalikan kepada urf. Makanya kaidahnya adalah al-adatu muhakkamah. Adat itu apabila nggak ada dalil bisa menjadi ya suatu standar di situ gitu. Ya, bisa menjadi suatu standar hukum ya. Apabila tidak ada dalilnya. Demikian pula dengan masalah mencium tangan. Kemudian juga tentang masalah gerakan membungkuk ya. Itu kalau memang dalam artian apa namanya suatu hal yang tidak bisa dihindarkan ya, maka itu tidak termasuk gerakan bungkuk. Misalnya contoh, anaknya lebih tinggi ya, ibunya lebih pendek. Kemudian masa tangannya diangkat ke atas gitu kan supaya dia tidak bungkuk, itu malah bisa menyakiti orang tuanya. Jadi suatu hal yang diperbolehkan ya ketika seseorang mencium tangan ya entah itu orang tuanya atau gurunya, maka dia yang menurunkan wajahnya ya, bukan niatan untuk membungkuk, tapi memang niatannya adalah untuk apa? Untuk cium tangan. Juga sama, ketika seseorang ingin mencium dahi. Nah, sementara orangnya pendek nih, yang dicium, pasti badannya akan membungkuk. Nah, karena itu membungkuk yang dilarang adalah memang sengaja membungkukkan badan untuk penghormatan, ya. Itu yang dilarang, sengaja. Seperti contoh misalnya budayanya orang Jepang nih. Kalau kita perhatikan ya budaya orang Jepang ya, itu dari anak-anak mereka tuh sudah ditanamkan manner seperti ini. Ya, itu kalau kita perhatikan ya mereka misalnya dimanapun habis naik bis mau turun, mereka ngomong sama drivernya, apa namanya, mengucapkan terima kasih sambil bungkuk gitu, arigato gitu ya. Kemudian turun. Kemudian ketika ketemu gurunya bungkukkan badan. Jadi kalau kita perhatikan ya misalnya mereka ketika sampai di rumah ya kita memang punya ini ya punya tradisi sendiri yang juga ini merupakan bagian dari tuntunan Nabi. Ketika kita pulang kita ucapkan assalamualaikum ya. Itu mereka juga sama. Mereka datang ke rumah misalnya mereka mengucapkan ini tuh apa namanya? Ini tuh apa namanya? Tadaima misalnya gitu ya. Ya saya datang gitu kan. Lalu kemudian ketika mau makan juga pamit. Intinya kita perhatikan ya orang-orang Jepang ini memang luar biasa manner. Jadi kalau kita lihat secara kemanusiaan, ya itu mereka mannernya luar biasa, sangat menghargai orang lain dan tidak mau mengambil haknya orang lain. Nah, manners seperti inilah yang sebenarnya banyak hilang dari kita kaum muslimin. Ya, makanya anak-anak Jepang itu ketika belajar di dalam pendidikannya, ya anak-anak usia dininya, itu orang tuanya lebih mengajarkan kemandirian dahulu. Dan kemudian juga tentang etika-etika atau adab atau manners. Tapi berbeda ya dengan sebagian besar negara-negara kaum muslimin yang mana mereka lebih senang anak-anaknya itu ya menguasai tentang ilmu-ilmu yang sifatnya apa namanya? Yang bersifat tangible ya, kayak banyak-banyakan atau dalam bentuk digit atau angka seperti itu ya. Ya, pelajaran-pelajaran apa namanya? Akademik lah istilahnya seperti itu ya. Nah, namun berbeda sama anak-anaknya orang Jepang. Jadi ikhwatal kiram rahimakumullah ya. Kita bisa belajar sebenarnya ya bahwa ada yang hilang nih dari kita, dari anak-anak kita, dari pendidikan kita, yaitu apa tentang etika atau manners, yaitu al-adab qabla talab.
Ya, kalau menurut mereka adalah manners before knowledge. Dan ini seharusnya ada di dalam diri kita. Yaitu termasuk ya budaya. Kalau mereka ketemu orang, itu mereka menunduk. Nah, kita juga punya ini. Apa? Mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam kepada kaum muslimin, kepada sesama saudara kita yang sekarang kita sudah mulai banyak kehilangan hal seperti ini. Ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum, itu akan menumbuhkan kasih sayang ya sebagaimana kata Nabi SAW. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan ya la yu'minu ahadukum apa namanya? Apa namanya? Ya, tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sampai ya kalian saling mencintai hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai ya. Kemudian Nabi mengatakan ya, ala adulukum, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Apa itu? Ifsa'us salam bainakum, mengucapkan salam di antara kalian. Nah, ini seringkali hilang dari kita. Ya, budaya-budaya seperti ini yang memang sebenarnya bukan budaya lagi, ini merupakan tuntunan dari Nabi SAW yang harus kita budayakan. Gitu. Ini hilang di antara kita. Ya. Jadi ya Allah alam shawab ya. Jadi kalau misalnya kita tidak membungkukkan badan, ya memang niatnya bukan untuk membungkukkan badan, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut. Anak saya 3 tahun sebelumnya sudah baca tentang apa ini? Free nature. Free nature. Aduh, kok hilang lagi nih. Mana tadi? Anak usia 3 tahun yang mulai seperti orang dewasa, suka marah-marah, tantrum, dan lain-lain. Yang ini saya tanyakan di dalam Islam, bagaimana menghadapi anak yang suka pukul-pukul atau tantrum. Ada setidaknya 2 reaksi berbeda yang saya temukan di kalangan teman-teman. Ada yang diam saja saat anaknya pukulin dia tetap peluk walaupun anaknya berontak. Teman yang lain ditinggalin tidak jauh-jauh, dibiarkan nangis, jadi tidak mau dipukul anak. Jadi tidak mau dipukul anak. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khair. Ini juga sama ya. Artinya begini loh. Ini perkara-perkara yang sifatnya adalah ya apa ya namanya ya? Al-adah gitu loh. Jadi kalau dikatakan bagaimana pandangan Islam, Islam itu memberikan kaidah. Kaidahnya adalah kita tetap harus berbuat baik pada anak. Kita tidak boleh menyakiti anak, tidak boleh menzalimi anak. Kita harus berkata baik kepada anak. Ya itu di antara kaidah-kaidahnya. Adapun prakteknya, maka ini dikembalikan sesuai dengan kondisi. Boleh kita ambil dari pengalaman orang lain, dari penelitian orang lain, dari riset, asalkan itu tidak menyelisih syariat. Nah, oleh karena itu makanya ilmu pendidikan yang bersifat praktikal seperti ini adalah suatu hal yang sifatnya berkembang. Dan ini juga sifatnya apa ya namanya? Lebih lebih luas ya, lapang istilahnya ya. Nah, oleh karena itu ya ketika Anda baca misalnya tentang anak-anak usia 3 tahun begini, sifatnya begini, sifatnya begitu, itu suatu hal yang boleh-boleh saja Anda ingin mencari tahu ya. Yaitu bagaimana sih pandangan para peneliti ya ketika mereka mengamati children behavior ya, perilaku anak misalnya di usia seperti ini itu suatu hal yang baik-baik aja. Anda baca, Anda pelajari, dan Anda berusaha untuk mempraktekannya. Selama itu tidak berkaitan dengan masalah-masalah konsepsi mendasar, kaidah-kaidah ataupun ideologi-ideologi yang dimasukkan ke dalamnya gitu. Jadi ini suatu hal yang sifatnya lapang ya. Nah, tiap keluarga, tiap orang, tiap anak juga beda-beda, punya pendekatan beda-beda ya. Tapi yang perlu kita pahami bersama ya, ketika anak itu misalnya dia itu apa namanya suka mukul-mukul, dia suka melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Dan ini juga suatu hal yang sebenarnya tidak semua anak mengalami ya. Jadi memang ada sebagian anak yang mengalami seperti ini. Yang harus dilakukan oleh orang tuanya adalah apa? Dia harus berusaha untuk mencari tahu nih, ya. Untuk apa namanya? Untuk introspeksi dan berusaha untuk mengamati atau istilahnya mendiagnosa gitu loh. Apa yang terjadi dengan anaknya gitu. Dan juga kita nggak usah terlalu khawatir. Kenapa? Karena anak ini dalam kondisi ya fasenya dia dinamis. Selama kita melakukan pendekatan yang baik, ya insya Allah itulah yang akan diserap oleh anak.
Meskipun anak tantrum, meskipun anak itu memukul, melempar ini, melempar itu, maka kita tetap lakukan pendekatan yang baik, apa namanya, terhadap mereka gitu. Ya, biasanya anak-anak melakukan seperti itu ada suatu hal yang setahu saya normal. Kenapa? Karena mereka itu sedang ya observe, ya mengobservasi lingkungan sekitarnya dan mereka belajar untuk adjust, takayuf, beradaptasi. Dan mereka sedang mengenal dirinya, mengenali kemauannya, mengenali keinginannya, mengenali emosinya, dan kemudian mengenali bagaimana respon lingkungan terhadap dirinya termasuk orang tuanya. Belum lagi keadaan di mana dia dalam kondisi yang masih terlingkupi dengan egosentris, ya ingin menjadi pusat perhatian. Karena memang anak-anak umumnya memang dia ingin diperhatikan. Apalagi kalau dia punya adik dan seterusnya. Maka ya secara apa ya, secara naluri dari dalam dirinya dia berusaha untuk mencari perhatian orang tuanya. Nah, oleh karena itu, ya perilaku-perilaku seperti ini sebenarnya tidak lepas dari keinginan anak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan. Kuncinya adalah kita tetap melakukan pendekatan yang baik. Kita bersabar, tidak anak tantrum kita ikut tantrum, ya. Anak teriak-teriak kita juga ikut teriak-teriak. Ya, itu yang menyebabkan mereka jadinya suka teriak-teriak. Adapun mereka pukul-pukul, itu bukan artinya mukul-mukul mereka itu sedang menzalimi orang lain, tidak. Mereka itu sebenarnya sedang berusaha untuk merespon sesuatu, menggerakkan anggota tubuhnya, diantaranya ketika dia merespon, dia misalnya menggerakkan tangannya kemudian kena sesuatu, misalnya kena orang tuanya merespon, aduh gitu kan, nah itu menarik buat dia, dia pengen mengulangi lagi seperti itu. Jadi harus dilakukan pendekatan-pendekatan yang baik sesuai dengan usianya, ya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana konsep Islam dalam hal ini, ya maka ini sebenarnya dikembalikan sebenarnya, ya. Apa namanya? Kalau secara kaidah adalah tetap harus berbuat baik kepada anak. Adapun bagaimana metodenya, caranya, ini sesuatu yang sifatnya lapang. Jadi silakan kita belajar ya dari pengalaman ibu-ibu lain atau orang lain, atau kita baca dari buku-buku, yang meskipun itu dari orang kafir, ya, selama itu sifatnya sekedar praktikal saja, ya, karena berangkat dari penelitian behaviornya anak, perilakunya anak, maka itu suatu hal yang tidak masalah, insya Allah. Allah insya. Ustaz, apakah ada hubungan antara toharo dan toilet training? Ada, ya. Toilet training itu adalah latihan kita bagi anak-anak untuk bisa istinja. Dan ini pelatihan kemandirian. Istinja itu kaitannya sama toharo. Sangat berkaitan. Maksud anak kalau di parenting yang umum, toilet training menjadi salah satu hal yang paling diperbincangkan. Tapi menurut anak, Islam sudah lebih advance. Ya, dengan materi bersuci. Ya memang benar. Ya. Jadi memang suatu hal yang benar. Jadi bab toharoh, ya, menjaga kebersihan, ya, juga termasuk cara istinja, adab-adabnya, itu ada di dalam agama kita. Di dalam konsepsi agama lain, atau juga termasuk konsepsi-konsepsi ya dari orang-orang lain yang bukan Islam, ya itu sebenarnya kan berangkat dari knowledge, dari pengetahuan mereka, ya, apa di dalam apa yang membutuhkan experience mereka sehari-hari. Tapi agama kita itu sudah jauh lebih advance, ya, karena 14 abad yang lalu Nabi sudah menjelaskan ya tentang hal ini itu detail. Bagaimana sih etika adab di kamar mandi? Kalau mau kita kaitkan ya, belajar adab di kamar mandi itu besar kali ya kaitannya dengan berbagai macam kecerdasan spasial, ya kemudian juga kecerdasan sequencing ya, dalam hal pengurutan misalnya dia harus tahu nih ketika istinja itu yang dilakukan dulu apa ya, mulai dari dia melepas celananya, kemudian ini tentunya akan melatih mereka dalam hal kemandirian ya. Nah, tapi bedanya konsep kemandirian di dalam agama kita dengan konsep kemandirian di dalam parenting modern dari barat, konsep kemandirian kita itu berangkat dari apa? Dari apa ya namanya ya? Dari niatan, ya, dari tujuan, ya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah kita melakukan ini semua adalah apa namanya? Itu karena untuk mencari ridho dan cintanya pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi motivasi pendorong. Adalah kita kaitkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah senang kebersihan. Allah senang ya hal-hal yang sifatnya apa namanya? Rapi dan bersih. Ya juga demikian dengan Rasulullah SAW, ya. Ya, makanya di dalam agama kita ada bab tentang tohara, bab bersuci. Karena memang kesucian itu suatu hal yang penting. Bahkan ini bab dimasukkan sebelum bab ibadah, bab sholat. Itu tohara dulu.
Karena apa? Saking pentingnya sebelum kita beribadah, kita harus sudah memiliki kesucian, kebersihan, ya toharoh hati dan juga toharoh fisik. Ini menunjukkan betapa agama kita adalah agama yang sempurna. Ya, Allah alam shawab. Baik, ya sepertinya sudah apa namanya terjawab semua ya di sini ya. Baik, ini mungkin yang terakhir ya, ada pertanyaan dari Instagram ya, kalau diizinkan. Saya sering menghubungi orang tua saya di kampung, tapi kadang orang tua tidak respon, tidak juga marah, cuma diam saja. Gimana Ustaz sebagai anak yang sedang merantau? Ya tetap bersabar, telepon, video call, diangkat alhamdulillah, tidak diangkat ya kita berbaik sangka. Ya. Kemudian ketika kita misalnya ada waktu lagi, kesempatan lagi ya kita telepon lagi. Kalau perlu ya sekarang kita tinggal buka handphone, masukkan alamat, kita kasih hadiah. Ya sekarang udah banyak tempat-tempat kita bisa belanja. Apa sih yang dibutuhkan, yang disenangi oleh orang tua? Coba deh, sesekali kita kasih hadiah mereka. Ya, Insya Allah dengan memberikan hadiah, ya. Makanya Nabi itu ketika mengatakan tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Itu seringkali, ya ketika ada masalah kita dengan siapapun, kemudian kita awali dengan memberikan hadiah, biasanya itu akan lebih mudah, akan lebih melunak, akan lebih lembut, ya sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk bisa menjalin hubungan tadi. Ya Allah, mudah-mudahan yang demikian ini bisa memberikan manfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.